Mas. Jadi kesurupan. Dan harganya toko. Liwe, Kesurupan ge. hah? Ya kalau surupan mungkin ada informasi apa kali? Kita hanya coba. Kalian telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Kalian semua harus mempertanggungjawabkan atas semua yang telah kalian lakukan ini. Oh, neneknya ini nenek. Iya. Nenek jebling. Kesalahan apa? Semua yang kalian perbuat itu adalah hal yang salah. Kalian itu harus mempertanggungjawabkan semua permasalahan ini. Ada apa sih tiba-tiba masuk-masuk mau nyala-nyalain? Maksudmu permasalahan Asel? Gimana sih, Mas? Kita Sebelumnya, Assalamualaikum. Percuma saja. Kalian ini harus mempertanggungjawabkan semuanya. Karena permasalahan yang sangat besar ini telah kalian lakukan. Saya sudah mengatakan secara baik-baik agar kalian ini menjaga cucu saya ini dengan sebaik mungkin. Akan tetapi kalian telah melakukan kesalahan besar. Nek, saya tidak maksud apa yang nenek ucapkan. Percuma saja jika saya menjelaskan semuanya terhadap manusia bodoh yang tidak mengetahui apapun. Itu hanya saja akan membuang-buang waktu. Saya tidak mengerti apa yang telah diucapkan oleh nenek. Nenek tiba-tiba datang, terkadang menyerang, terkadang menolong, sekarang Datang menyalahkan. menyalahkan. Apa sih sebenarnya? Nenek Tebing itu siapa? Urusannya dengan kami itu apa? Yang jelas, Nek, kami bingung di sini. Mohon maaf. Yang jelas, atas semua perbuatan yang telah kalian lakukan, kalian itu harus mempertanggungjawabkan semuanya. Hal yang berharga itu sudah diambil oleh makhluk yang sangat kecil. Bagaimana kami bisa mempertanggungjawabkan sesuatu jika kita saja tidak tahu apa yang harus kita bertanggungjawabkan? Iya. Apa kesalahan kita? Kau juga tidak memberitahu apapun. Baiklah, di sini saya harap kalian benar-benar mendengarkan apa yang saya katakan. Saya hanya akan menceritakan sedikit mengenai permasalahan sejak awal sampai permasalahan itu akan datang. Silakan, biar kami paham. Mengenai lukisan itu, saya akan menceritakan mengapa adanya lukisan itu dan datang di dalam hidup kalian ini. Awal terbentuknya sebuah lukisan yaitu sekitaran 40 tahun yang lalu. Ada sebuah keluarga yang sangat bahagia dan dia memiliki 2 orang anak, yaitu Asel dan Badrul, kakaknya. Ya, Asel saya yang ada di lukisan itu. Benar sekali. Dan ayah dari Asel adalah seorang pelukis yang sangat handal, seorang pelukis yang sangat mahir. Akan tetapi dari keahliannya itu ada sebuah kekejian yang tersimpan dari lukisannya. Di suatu ketika, ayah dari Asel itu
menyukai wanita lain dan mencampakkan istrinya dan keluarganya. Ya, Akan tetapi sang istrinya, karena dia sangat mencintai suaminya, walaupun dia sudah dicampakkan, dia tidak mempedulikan itu. Dia sangat patuh dan dia sangat taat atas semua perintah yang diperintahkan oleh suaminya itu. Dan di suatu waktu, suaminya mendapatkan sebuah pesanan untuk melukiskan suatu lukisan yang sangat bermakna. Karena dia melukis harus menggunakan gairah yang sangat luar biasa, dengan emosional yang sangat luar biasa. Dia sudah berkali-kali mencoba untuk melukisnya, akan tetapi tidak mendapatkan gairah untuk melukis yang dia inginkan. Dan di suatu waktu pula, dia memikirkan hal gila untuk mendapatkan lukisan yang sempurnanya, dengan memanfaatkan istri yang sudah tidak dia cintainya lagi. ibunya Asel. Benar. Dia memerintahkan 4 sahabatnya untuk memperkosa istrinya di hadapannya. Lalu dengan gairah dan emosional yang didapatkan oleh ayah Asel itu, dia mulai melukisnya. Namun tidak puas dengan hasil itu. Lalu suaminya menyuruh 4 sahabatnya itu untuk menggantung istrinya sendiri sampai mati. Dan akhirnya dia berhasil mendapatkan lukisan yang dia inginkan. Dia merasa sangat puas atas hasil yang telah dia dapatkan itu. Namun dari kejadian itu, Asel yang waktu itu masih berumur 3 tahun melihat kejadian ibunya itu disiksa, ibunya itu diperkosa, bahkan ibunya itu digantung sampai mati. Dan Asel pun berteriak agar ibunya tidak diperlakukan seperti itu. Ya. Lalu ayahnya melihat dan mendengarnya. Dan ayahnya memerintahkan 4 sahabatnya itu untuk menangkap Asel, untuk menyengkek Asel dan membunuhnya pula Asel di tempat itu. Namun tanpa disadari, kakaknya pun melihat semua kejadian itu dari celah dinding di rumahnya. Dan dia menyimpan semua dendam untuk membalaskan dendam itu kepada semuanya yang telah melakukan itu. Dia simpan, dia pergi setelah dia dewasa. Akhirnya dia bertemu dengan saya. Dia meminta bantuan dengan saya. Dan di waktu itu saya sedang mencari manusia yang memiliki darah sesuai keinginan saya. Dan bertemulah dengan kakak Asel. Di situ saya juga memanfaatkan dari kakak Asel itu, dan saya membantu untuk membalaskan dendamnya. Yang pertama, saya membalaskan dendam terhadap istri dari bapaknya
dan bapaknya sekalipun, karena dia adalah sumber permasalahan di sini. Karena adanya dia, ibu dan adiknya dicampakkan. Sampai ibu dan adiknya dibunuh dengan begitu kecilnya. Berarti istri kedua dari sang pelukis sudah meninggal. Kau pelakunya? Benar. Belum puas dengan hal itu, kakak Azel masih mencari 4 pelaku pembunuhan ibu dan adiknya itu. Sahabat ayahnya itu? Benar sekali. Itu sudah berhasil kami lakukan. Akan tetapi di sini, karena jiwa dari kakak Azel yang sudah menggebu-gebu, amarah yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi, pikiran yang sudah kacau dengan dendam, dengan pengalaman hidup yang dia derita. Dia tidak merasa puas atas semua yang sudah dia lakukan. Dia masih mencari keturunan-keturunan dari 4 sahabat ayahnya itu. Lantas, apakah maksud dari 4 itu adalah kami? Tidak. Karena sejak awal kakak dari Azel itu mencuri lukisan yang dibuat oleh ayahnya setelah ayahnya itu dibunuh. Dan ternyata lukisannya, karena itu menyebabkan sebuah permasalahan yang besar bagi hidup ayahnya, dia ganti, dia ditutupi dengan lukisan yang baru, yaitu dengan gambar Azel yang merasa ketakutan. Oh, lukisannya ditimpa. Berarti lukisan yang kami temui itu bukan gambar asli, melainkan gambar yang memang sudah ditutupi dengan gambar Azel. Benar sekali. Sejak awal, lukisan itu digunakan untuk melakukan sebuah ritual. Dan saya menyiasatinya karena saya sedang mencari manusia yang pantas, yang sedang saya cari untuk kepentingan saya sendiri. Saya memanfaatkan lukisan itu, juga memanfaatkan kakak dari Azel. Jika siapapun manusia yang bertemu dengan lukisan itu pertama kali setelah kau melakukan ritual, itu adalah manusia yang patut kau bunuh. Dan itu kami. Karena pada waktu itu kakak Azel melakukan sebuah ritual, dan yang pertama kali menemui lukisan itu adalah kalian. Jadi kakak Azel itu menganggap kalian itu adalah anak keturunan dari sahabat-sahabat ayahnya yang telah menyiksa ibu dan adiknya itu. Tapi di sisi lain, setelah saya melihat dan setelah saya memperhatikan raga anak ini, raga yang saya tempati ini adalah anak yang sedang saya cari. Aliran darah yang ada di dalam anak ini adalah darah yang tepat untuk pertumbuhan dari parasit yang saya miliki itu. Parasit? Kau yang menanamkan, Nek? Berarti kau yang menanamkan ataupun memasukkan parasit itu ke dalam tubuh anak ini? Benar sekali. Sayalah yang menanamkan parasit itu di dalam aliran darah anak ini. Dan saya pun menjaga anak ini agar saya dapat melindungi anak ini untuk bertahan dari parasit ini. Akan tetapi atas semua kesalahan yang telah kalian lakukan, parasit itu dicuri dan diambil oleh makhluk yang sangat kecil. Maksudmu Profesor Yai Aguan. Aguan? Benar.
Parasit itu adalah parasit yang sangat berharga, parasit yang sangat langka di dunia ini. Hanya ada 13 parasit yang saya miliki, dan itu adalah hanya 13 di dunia ini. Tidak ada yang lain. Wah, parasit jahat tuh. Dilihat dari sudut pandang manapun, yang jahat itu sebenarnya malah jenengan. Iya, Saya itu melindungi, saya itu menjaga parasit ini agar tidak jatuh di tangan makhluk yang salah. Karena sudah beribu-ribu tahun saya dipercaya oleh leluhur saya untuk menjaga parasit ini. Kenapa malah justru menitipkan ke Raga itu? Karena parasit itu sangat membutuhkan manusia dengan aliran darah untuk berkembang ataupun bertahan hidup. Parasit itu. jangan percaya mas. Saya juga membutuhkan sahabat saya ini dalam kondisi sehat. Saya tidak ada niat sedikit pun untuk melukai anak ini. Saya pun menjaganya, saya pun melindunginya agar parasit ini tidak menguasai anak ini. Saya hanya menitipkan parasit ini untuk bertahan hidup di raga ini. Nah, buktinya menyakitkan kok. Itu hanya sedikit saja. Nek, sedikit bagi nenek, bagi yang menjalankan seperti apa? Tapi atas semua yang sudah kau lakukan itu, bukan hanya kesedihan dari anak ini saja, bukan hanya kesakitan dari anak ini saja yang akan terjadi, akan tetapi kesedihan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia ini akan terjadi nantinya karena atas kesalahanmu itu. Lah. Kalau semisal Apa seperti urusannya sih? itu mas, bisa disimpulkan ini semuanya kesalahan nenek. Kenapa dengan titip tapi tidak menjelaskan apapun tentang parasit tersebut? Bagaimana mungkin saya menceritakan hal besar ini kepada makhluk yang lain? Karena ini ada sebuah rahasia besar. Karena ini ada barang yang berharga. Banyak sekali makhluk yang menginginkan parasit ini untuk dijadikan senjata, untuk dijadikan senjata untuk menguasai dunia ini. Banyak makhluk-makhluk yang pintar, makhluk-makhluk yang cerdas menginginkan parasit ini untuk dijadikan alat untuk menguasai dunia ini. Lah, berarti nenek salah satunya dong. Saya tidak sedikit pun. Saya diturunkan dari leluhur saya untuk melindungi parasit ini, untuk menjaga parasit ini agar tidak jatuh kepada makhluk yang salah. Tapi di sini, atas semua perlakuanmu, atas semua yang sudah kalian lakukan, ini menjadi sia-sia. Maksudnya parasit itu apa sih? Maksudnya parasit apa? Kok bisa menjadi bahaya? Maksudnya apa sih? Iya ya. Parasit itu saya dapatkan dari leluhur saya, dan itu dari Mesir kuno. Ya. Dan itu akan digunakan untuk membangkitkan suatu iblis yang sangat jahat. Membangkitkan iblis yang Dan sangat. iblis itu bisa dikendalikan menggunakan parasit itu. Iblis itu akan ditanamkan ke dalam iblis yang sangat jahat itu untuk menghancurkan isi dunia ini agar dia dapat menguasai dunia ini. Kalian semua harus mempertanggungjawabkan semua ini. Apakah yang kau maksud Profesor Akwan adalah makhluk yang jahat yang sedang mencari itu? Benar sekali. Dia ingin menguasai dunia ini dengan memanfaatkan parasit itu untuk membangkitkan iblis itu. Izinkan saya berbicara, Nek. Saya rasa kesalahan bukan terletak pada kita saja. Sudah tahu nenek bahwasanya itu adalah titipan atau amanah dari leluhur untuk dijaga. Kenapa dengan cerobohnya nenek menanamkan ke raga yang tentunya nenek tidak tahu sejatinya siapa? Saya tidak ceroboh. Saya memilah dan memilih mana darah yang sangat pantas untuk dijadikan tempat hidup dari parasit itu.
Tapi kan nenek melakukan sebuah kesalahan besar. Andai kata nenek sudah membicarakan itu terlebih dahulu, mungkin akan tidak terjadi Mana seperti ini. mungkin saya membicarakan hal besar mengenai sebuah parasit itu, sedangkan parasit itu sedang dicari oleh banyak sekali makhluk di dunia ini. Lantas kalau sudah seperti ini, malah justru nenek bagaimana? Kita sudah tidak tahu. Kami yang tahu yang terpenting Diki sehat, bagaimana parasit itu Sudah cepat saya pergi. katakan sejak awal kita bertemu, saya hanya ingin kau menjaga cucuku ini, kau melindungi cucuku ini. Bagaimana Kau saya? tidak perlu melakukan hal apapun, karena saya sendiri yang akan menjaga, mengobati dan menahan rasa sakit yang diderita oleh anak ini. Nenek, menjaga kesehatan dari sahabat kami itu pun Tanggung jawab. Tanggung jawab. Dia tidak apa-apa, kesehatannya tidak terganggu sedikit pun. Bagaimana tidak terganggu? Saya menyaksikan sendiri kejang-kejang seperti itu. Benar. Itu hanya efek kecil dari parasit itu, karena saya sudah mereda efek dari parasit itu. Ya, nenek melakukan itu sepenak wudele dewek. Betul. Kami yang tidak tahu, kami mas yang terpenting sekarang yang dalam benak saya, Pak, jika memang parasit itu membahayakan, bagaimana caranya agar membuang parasit itu? Tiba-tiba ada profesor yang datang dengan senang hati, Menawarkan bantuan, bahkan mau dikasih apa itu? mau hadiah. dikasih emas ataupun bayaran kepada kami. Tetapi Kami- kami memang menolak. Ya kami dengan senang hati banget ya. Di sini titik kesalahan kalian. Kau tidak bisa menyalahkan kami karena ketidaktahuan kami tentang parasit itu. Silakan saja. Pokoknya di sini kalian itu harus bertanggung jawab atas semua yang sudah kalian lakukan. Jika kalian tidak ingin disalahkan oleh banyak makhluk yang ada di dunia ini, karena saya yakin dengan kejadian ini kalianlah yang akan jadi incaran para makhluk agar kalian disalahkan dalam permasalahan ini. Nek, orang tidak tahu tidak bisa dinobatkan bersalah loh. Karena tidak tahu. Justru yang sebenarnya bersalah adalah jenengan, karena jenengan sudah tahu tetapi malah sembrono menitipkan parasit itu tanpa memberitahukan kepada kami terlebih dahulu. Kami yang melihat temannya seperti itu, bagaimana kami tidak secepat mungkin untuk menyembuhkannya? Benar. Kalau kalian ingat di sini, saya tidak akan menceritakan hal ataupun permasalahan yang besar ini. Sedangkan parasit ini sedang diincar oleh banyak makhluk-makhluk yang pintar yang ingin memanfaatkan parasit ini. Karena saya tidak ingin parasit ini jatuh di tangan yang salah. Lah nenek, mohon maaf ya nek, andai saja nenek itu menceritakan itu dari awal, sesuatu yang buruk tidak akan pernah terjadi seperti ini. Insya Allah nek, kami pun tujuannya sama seperti nenek. Mas, tapi saya malah jadi curiga. Jangan-jangan malah jenengan yang ingin membangkitkan iblis itu melalui tubuh anak ini. Jika saya ingin membangkitkan iblis itu, sudah saya lakukan sejak awal. Karena parasit itu akan ditanamkan terhadap iblis, bukan terhadap manusia. Iblis apa sih? Ya Allah. Intinya di sini, jika kalian tidak ingin disalahkan oleh banyak sekali makhluk yang ada di dunia ini, maka kalian harus mempertanggungjawabkan permasalahan ini. Masalahnya sepele. Jika kalian berhasil meminta kembali parasit itu dari profesor itu, maka permasalahannya selesai. Ya kami kemarin merasa senang sudah ditolong. Iya, bahkan kami itu merasa dibantu oleh profesor tersebut. Ya sudah, jika kalian menganggap enteng dan tidak percaya atas semua yang saya ucapkan ini, silakan saja. Kalian akan menerima apa yang akan datang terhadap kalian. Iblis itu akan memporak-porandakan dunia ini, akan menghabisi makhluk-makhluk di dunia ini. Dan profesor itu
menggunakan parasit itu akan mengendalikan dan menguasai dunia ini. Oh loh, yang bener saja yang temen. Kau ingat-ingat saja perkataanku ini. Jika kalian tidak percaya, silakan. Tapi jika kalian tidak ingin disalahkan di sini, kalian harus mempertanggungjawabkan permasalahan yang sudah kalian lakukan. Lalu, jika saya akan disibukkan dengan untuk mencari parasit itu, bagaimana dengan dendamnya si kakaknya Hasil itu? Urusan itu hanyalah masalah sepele. Jika urusan dengan kakaknya Hasil, itu semua tergantung saya. Itu atas kendali saya. Jika saya tidak menginginkan hal itu terjadi, maka itu semua beres. Karena di sini otak dari kakak Hasil pun sudah sedikit tidak waras. Emosi yang berlebihan, menganggap semuanya itu salah. Apakah kakak Hasil yang menggunakan jaket merah itu? Benar. Oh alah. Ya. Tapi kan itu membahayakan sama saja, Nek. Bagaimana seperti ini? Jika memang iya benar apa yang telah diceritakan nenek, tolong sandra anak itu. Jika saya mau, saya berikan manusia itu terhadapmu agar kau bisa memasukkannya untuk mengobati otaknya yang sudah stres itu, yang sudah gila itu. Berarti orang gila itu. Memang bener. Cek deng ya. Mikir aku ya. Ya Allah. Nek, semuanya kami tidak tahu ya. Kami juga tidak akan pernah mentah-mentah makan Omongan nenek. Seringkali kerap kita merasa tertipu dengan ucapan-ucapan seperti itu. Apalah arti sebuah kata-kata jika memang tidak ada bukti nyata. Ya sudah, jika kalian semua tidak mempercayai apa yang sudah saya katakan dan kalian tidak mau bertanggung jawab atas semua yang sudah kalian lakukan, siap-siap saja hal besar akan terjadi kepada kalian. Hal besar akan terjadi, semua makhluk akan menyalahkan kepada kalian dengan permasalahan ini. Saya katakan, bukannya kami tidak percaya, kami tidak akan makan mentah-mentah. Kami akan gali informasi lebih mengenai permasalahan ini. Tapi perlu kau ingat, parasit ini sudah di tangan profesor itu. Kau harus memutuskannya secepat mungkin. Jika tidak, saya tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kalian. Saya hanya mengingatkan kalian, jika kalian tidak mau mendengarkan apa yang saya ucapkan, kalian harus menerima apapun itu resikonya. Kenapa tidak nenek sendiri yang merebut dari profesor itu? Saya tidak bisa. Saya tidak memiliki apapun. Saya tidak memiliki kekuatan apapun. Saya hanya bisa untuk menjaga, melindungi, mengontrol parasit itu. Karena saya diberi keturunan dan diberi ilmu. Dan ditugaskan untuk menjaga parasit itu. Parasit apa itu namanya, kalau boleh saya tahu? Parasit Idrika. Ya memang dari informasi yang kami dapatkan dari profesor itu namanya benar. Idriska kemarin kok. Idriska apa Ya, Idrika? Idriska. Idrika. Oke lah, katakan saja ini semua perkataan nenek itu benar. Tetapi kami tidak mau disalahkan 100% di sini. Ini juga bagian dari kesalahan jenengan. Ya sudah, jika kalian tidak mau bertanggung jawab, silakan. Kalian akan menanggung akibatnya sendiri. Sebenarnya simpel di sini. Kalian mengambil parasit itu kembali, semuanya selesai. Jangan-jangan kita hanya diperalat saja. Kayaknya iya loh, Mas. Ya Kita nanti sudah, cari tahu. terserah.
Ini banyak sekali menimbulkan sebuah pertanyaan tentunya teman-teman ya. Tiba-tiba nenek datang menceritakan dengan begitu ribetnya dari lukisan sampai ke parasit Idriska tadi ya. Ternyata ceritanya belibet teman-teman ya. Kita juga belum tahu mana yang benar. Kok tiba-tiba ada makhluk katanya dibangkitkan ya dari parasit tersebut, dan profesor yang jelas-jelas di mata kami itu menolong kami menyembuhkan Mas Diki, kenapa disalahkan oleh nenek Sebring? Pokoknya agak membingungkan. Jangan mentah-mentah Iya. makanan Omongan dari nenek tersebut. iya, makan omongan dari nenek tersebut. Apalagi ini adalah bulan puasa, kalau bisa ya jangan makan dulu. Iya, batal nanti. Nanti batal makan omongan si nenek Sebring. Perlu kita telusuri, perlu kita gali lebih mengenai apa yang telah diucapkan oleh nenek Sebring ya teman-teman ya. Memang kalau dengar ceritanya itu Ya menyedihkan dan menyeramkan. menyedihkan dan menyeramkan. Menyeramkannya yaitu tadi ada iblis yang akan dibangkitkan melalui parasit tersebut. Dan untuk lukisan ternyata adalah ulah dari ayahnya si Asel. Asel, yang dimana jika melukis itu harus Memiliki gairah. gairah dan emosional. Ya lah, ini gimana Mas? Ya nanti kita Perundingan bicarakan aja lah ya. dengan para sahabat yang lain teman-teman ya. Dan tolong kasih saran di bawah Di kolom komentar. komentar ini biar kami tidak salah langkah teman-teman. Sebenarnya kami itu sedang ditipu apa memang perkataan dari nenek tersebut benar-benar jujur atau bagaimana? Kami masih bingung soalnya di sini. Hanya diperalat jangan-jangan. Iya, kemungkinan. Panjang Panjang banget dik, sumpah. Pelik berlibet pokoknya ini sudah bundet lah. Ini jam berapa ini Mas? Ini udah jam lapar-laparnya malah dicocotin. Puasa. Iya. Saya tahu, saya tahu. Ayo lanjut yuk. Ambil jalan pulang aja yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisana, tunggu dulu Kisana. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan terhadap Kisana. Ada apa Tuan dulu? Seperti ini Kisana. Kisana harus benar-benar menjaga anak ini dan parasit yang ada di tubuh ini, karena ini adalah hal penting yang harus Kisana lakukan. Pertama, Kisana harus bawa pulang terlebih dahulu anak ini dan lindungilah anak ini. Kisana, jika anak ini merasakan kesakitan, Kisana harus sedikit mengobatinya, setidaknya untuk meredakan rasa sakitnya, karena jika tidak, hal besar akan terjadi di sana. Saya harus pergi untuk melakukan hal besar lainnya untuk melindungi ini di sana. Saya pergi terlebih dahulu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa sih? Mas, sumpah kamu teriak tuh Mas. Buru-buru banget ya. Jangan-jangan omongan ini Sebring bener loh. Tadi Iya, aku sih paham. Tuan Bilo tadi sudah bilang loh, untuk menjaga parasit dan tubuhnya Mas Diki. Kita harus cepat membawa pulang Mas Diki. Sampahnya udah Sumpah jangan-jangan bener omongannya ini Sebring loh, tentang makhluk yang buas yang akan dibangkitkan. Ya ngapa cepet-cepet banget lo ya? Kita mau menjahatkan loh. Kita belum tanya apa langsung pergi. Berarti kan ada Tuan seumur hidup saya belum pernah melihat Tuan Bilo dengan bicara seperti itu. dengan ada yang secepat itu dan pergi begitu cepat. Berarti ada sebuah permasalahan yang sangat besar. Kayak orang panik loh. Kita bisa ditinggalkan tapi mencipatkan waktu untuk menemui kita untuk berpesan. Suaranya keras banget, nanti nggak kedengaran ini. Iya. Untuk apa namanya, menyempatkan waktu kita menemui kita untuk membicarakan agar menjaga parasit ini. Lalu pertanda-tanda besar mengenai parasit Ini berbanding lurus dengan apa yang dikatakan Sebring. belum tentu juga Mas. Belum bisa dipastikan juga. Iya memang arahnya iya, tapi ya jangan panik maksudnya loh. Dia udah mobil lagi, kelihatan panik kok tadi kok. Gimana kita nggak panik loh? Nggak bingung saya kan.
Yang Pring bilang tadi diperkuat lagi sama Ya memangnya Bilo ngomong apa? Bilo. Supaya menjaga parasit yang ada di dalam tubuh kamu. Mungkin dia belum tahu bahwasanya parasit itu sudah keluar. Yang belum tahu, belum ada yang tahu. Ya Allah, ya lah. Aku salawatan di situ nabi. Iya. Bener, ya.